Pokoknya kita sama-sama menjaga supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi. Kalau mau menyampaikan pendapat, sampaikan dengan cara yang baik. Pemerintah sangat terbuka. Kalau kita dulu lihat orang kalau menyampaikan aspirasi, ya menyampaikan aspirasi, setelah itu pulang. Tapi yang ada kemarin itu hari Sabtu itu adalah aspirasi tapi dengan penjaraan yang di luar dugaan kita, yang di luar karakter Kabupaten Cirebon. Tapi apapun, anak-anak kita ini adalah anak yang akan meneruskan, akan mengisi bangsa dan negara kita. Nah, inilah PR kita semua. PR kita bagaimana anak-anak kita yang akan meneruskan kita ke depan menjadi anak-anak yang baik. 13 anak yang berkonflik dengan hukum karena peristiwa beberapa waktu yang lalu. Anak yang berkonflik dengan hukum ini tetap diproses secara hukum dan kami melakukan pendampingan walaupun proses hukumnya tetap berjalan. Kami tetap melakukan pendampingan agar hak anak-anak ini tetap terlindungi karena mereka masih di bawah 18 tahun dan kami melakukan pendampingan agar hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa tetap bisa terpenuhi gitu. Jadi ini sebuah evaluasi kita bersama, bukan hanya diserahkan ini tanggung jawab sekolah, tidak, tetapi semua pihak, keluarga, orang tua gitu ya, kemudian sekolah dan lingkungan bersama-sama menjaga agar ini tidak terjadi lagi. Tindakan yang baik dan yang nggak baik ya. Disampaikan persetujuan dari DPRD dan kemudian persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua serta Pak Gubernur. Kami sendiri separat nantinya akan ditandatangani langsung oleh Pak Gubernur. Ya seperti itu. Kami sebagai Bupati banyak usulan dari masyarakat Cirebon Timur. Masyarakat Cirebon Timur ini sudah 25 tahunan itu ingin memperjuangkan Cirebon Timur dengan apa? Karena Cirebon Timur ini luas, yang 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan, sehingga pelayanan-pelayanan kepada masyarakat ini dengan ada pemekaran supaya mendekatkan kepada masyarakat. Jadi kami di pemerintahan ada beberapa pertimbangan. Ya, kami menyetujui karena supaya masyarakat Cirebon Timur mudah terjangkau dengan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, supaya memudahkan untuk meningkatkan ekonominya. Kita kan ada kajian-kajian kemarin. Nah itu kan nanti ada kajian, kita kan sudah kerjasama dengan tim Panjur ya. Jadi ada kerjasama nanti. Tadi sudah diputuskan ada 16 kecamatan. Ya, kan kalau ibu kota kan nanti hasil dari kajian. Kami dari daerah akan siap di mana saja gitu. Tadi kajiannya di Karangwareng dan Karangsembung. Dengan itu kalau di Karangwareng ada Sutet atau apa gitu. Kalau di Cirebon Timur tanah itu masih luas ya. Jadi mangga nanti di tempat manapun kami menyetujuinya. Persyaratan administrasi dan dua persyaratan utama itu sudah dipenuhi, sudah dilengkapi. Karena itu proses kami sampaikan dari Pemda ke DPRD. Sekarang sudah disetujui dan sudah ditandatangani persetujuan bersama. Berikutnya Pak Gubernur akan menyampaikan ke pemerintah pusat melalui Pak Menteri Dalam Negeri.
Desa Rawa Urip, kami pemerintah daerah dengan kejaksaan dan dengan pemerintahan desa, yaitu di 5 kecamatan, Kecamatan Acap, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babakan, dan Kecamatan Losari sudah melakukan MOU, yaitu terkait dengan perdata dan tata usaha negaraan di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan dengan adanya MOU ini kami khususnya pemerintah daerah dan pemerintahan desa bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, yaitu sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya supaya Kabupaten Cirebon ini ke depan bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi, karena ujung tombak pembangunan itu adanya di desa. Insya Allah kalau desanya sejahtera, kabupatennya pasti sejahtera dan negaranya juga pasti sejahtera. Kami mempermudah izin-izin perusahaan, tapi kami dengan catatan yang kerjanya wong Cirebon gratis. Kami minta kepada seluruh pencari kerja, ayo kita ke Dinas Tenaga Kerja, dan kami pun berharap kepada anak-anak yang sudah kerja pun harus disiplin. Jadi kita dari pemerintah akan memberikan informasi untuk tenaga kerjanya, dan kita memberikan peluang, kita gratis. Bahkan kami pun kepada suatu perusahaan kami mempermudah izin-izin perusahaan, tapi kami dengan catatan yang kerjanya wong Cirebon, tapi gratis, tidak dipungut biaya. Target kami dengan adanya pelatihan ini, pengangguran kita mengurangi. Di era globalisasi ini, di era keterbukaan ini, perlu kita dibekali keterampilan untuk kita bekerja. Baik itu untuk kita ke perusahaan atau kita untuk mandiri. Itu disertai harus keahlian kita, agar kita mudah untuk mencari kerja. Kesuksesan itu ada 3 faktor. Pertama, dari yang bersangkutannya, apiknya, dan keluarganya. Yang kedua, yaitu dari pelatihnya. Karena anak-anak ini akan bisa berprestasi, itu harus ada di pelatihnya dan pendamping-pendamping di dalam pelatihan itu. Yang ketiga, yaitu keorganisasiannya, cabangnya, dan unitnya yang saling berperan. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 27 kabupaten kota, kita yang ke-22, kita ingin naik ke atas, nah kita harus kita tingkatkan. Yang sudah berprestasi kita pertahankan. Kami bersama pemerintah Kabupaten Cirebon itu banyak berharap bahwa semua leading sektor yang ada di Kabupaten Cirebon ini berprestasi, termasuk juga di KONI. Bismillahirrahmanirrahim. Atlet dan ofisial kontingen Kabupaten Cirebon peserta Popda Jawa Barat tahun 2005 dengan ini saya nyatakan dilepas. Saya belajar, di samping harus menjadi atlet, tapi jangan ketinggalan, tetap belajar supaya jadi orang pintar. Jadi nanti antara KONI, cabur, dan pelatih itu kita bisa membaca,
kita tahu lawannya ini kita siapa yang paling berat, dan kita tingkatkan nih bagaimana kita ini supaya masuk 15 besar. Selamat berprestasi, untuk tinggi kompetitif dengan berprestasi untuk menjadi lebih berarti. Salam olahraga. Rapat koordinasi ini kami mengajak kepada seluruh para pejabat di Kabupaten Cirebon, yuk kita kerja yang benar, kita kerja bareng untuk bersama-sama, dan kami juga mohon kepada KPK minta arahan dan bimbingan agar kita sebagai di pemerintahan Kabupaten Cirebon itu kudu sesuai dengan trennya. Ya, kami Bupati Kabupaten Cirebon beserta Pak Sekda dan jajaran lagi mengadakan kegiatan dengan Pak Gubernur rapat. Dari rapat ini kami mengusulkan program-program jalan di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan apa yang diusulkan kita ini bisa berjalan dan sukses. Terima kasih. Se acabó, el que la rompe soy yo, me la robo de menos. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah makan belum? Problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajering tekor asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Misalnya cerita ini saya.
transportasi adalah urat nadi kehidupan, penggerak roda perekonomian sekaligus perekat persatuan bangsa. Saya juga mengajak seluruh insan perhubungan, ASN, pelaku usaha, serta masyarakat untuk terus bersinergi dan berinovasi. Mari kita jadikan sektor perhubungan sebagai lokomotif pembangunan daerah dan bangsa. Mari kita jadikan Hari Perhubungan Nasional dan apel kebangsaan ini sebagai momentum memperkuat rasa syukur, rasa cinta tanah air, dan tekad bersama untuk membawa Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, aman, dan sejahtera.